Oke, buat Pak Rifki, apa nih Pak yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Mungkin kalau dari saya mau nanya sih Pak, selain yang dari TV itu, misalkan kalau kita mau berkarir di bidang HR itu gimana sih Pak? Kebetulan kan saya lumayan tertarik buat berkarir di bidang HR, cuma masih belum ada pengalaman nih buat gimana cara bikin TV-nya, terus apa aja yang harus skill yang dimilikin. Oke, jadi gini ya Pak ya, kalau misalkan Anda pengen masuk ke dunia HR, sebenarnya kan HR itu luas Pak, gitu. Gitu. Jadi HR itu luas, di situ nanti Bapak lihat dulu, Bapak mau masuknya ke bagian yang mana? Mau yang di rekrutmen atau yang lain-lain. Mungkin Bapak nanti cari referensinya itu adalah Bapak cari struktur struktur organisasi di bawah departemen HR ya, di perusahaan kecil, menengah sama besar. Karena kompleksitasnya beda-beda gitu. Nah, di dalamnya situ memang punya kualifikasi-kualifikasi tertentu. Ada yang ibaratnya harus dari lulusan psikologi, ada dari jurusan yang lain juga boleh, misalkan hukum dan lain-lain kayak gitu. Bahkan ada yang harus ada tambahan pendidikan khususnya, yaitu sertifikasi tertentu gitu. Kalau saya sih di situ sih Pak. Jadi nanti tinggal difokusin aja mau Bapak maunya kemana gitu. Terus yang kedua, selain kita Bapak coba ngintip-ngintip dulu ya dari struktur organisasi perusahaan yang kecil, menengah, besar, mau sekompleks apa, nanti lihat tugas tanggung jawabnya di situ dan pastikan ada turunannya kualifikasi tuh. Jadi berbedanya di situ. Terus yang kedua adalah kan kalau Bapak mau apply job itu selain kita ada keinginan ke sana, kita harus punya kemampuan. Nah, pastikan pengalaman-pengalaman Anda itu relevan dengan kemampuan yang dibutuhkan itu. Dicek dicek juga karena biar dapat kerja kan harus ada tiga tuh Pak. Harus ada keinginan, kesempatan dan kemampuan. Keinginan Anda udah ingin karena Anda apply ke sana. Kesempatan pasti ada info lokernya. Nah, kemampuan itu yang harus tertulis di CV dan dokumen pendukungnya. Dan kalau perlu tertulis di mana? Secara online, misalkan di akun LinkedIn Anda. Misalkan Anda ngirim lamarannya nanti via website perusahaan yang orang itu harus bikin akun dulu, pastikan tertulis di situ juga gitu. Misalkan Anda pakai job portalnya juga udah diisi secara lengkap termasuk mencantumkan tadi skill-skill kuncinya tadi gitu. Nah, ntar tinggal ya apply saja begitu, Pak. Gitu. Ini saya ngomongnya konsep aja ya, ini secara umum ya, Pak, karena sesi general ya, Pak, gitu. Karena kalau ngomongin saya bermain jadi HR luas sekali, Pak, kayak gitu. Terkait dengan struktur di HR di perusahaan kecil sampai yang perusahaan yang besar gitu. Itu beda-beda gitu. Mungkin bisa lihat di beberapa chart-chart di online cukup banyak, Pak, gitu. Nanti saya kasih linknya, Pak, kalau misalkan Bapak mau buat riset gitu. Ada yang sebenarnya simple gitu ya Pak ya, HR manager, terus ada yang spesialis, ada yang talent acquisition saja gitu, ada yang bener-bener sampai berkaki-kaki gitu Pak gitu, ada yang rekruter biasa, ada yang rekruter koordinatornya gitu ya Pak ya gitu, terus nanti ada yang khusus tuh yang payroll sendiri, yang compensation benefit sendiri begitu gitu, ada yang HR spesialis, Paham, ada paham. yang HR generalisnya gitu. Nanti coba lihat di situ dulu Pak terkait dengan kompleksitas strukturnya tadi gitu. Jadi nanti disesuaikan. Paling itu sih Pak kalau jawaban saya sementara Pak gitu. Mungkin ada pertanyaan lain Pak yang bisa kita diskusikan atau tambahan boleh. Kalau lanjutannya gini sih Pak, yang dari yang saya tanya itu kan saya udah nyoba nyari yang sesuai saya mau ya. Kebetulan kan saya dari jurusan hukum, terus Mm-mm. saya nyari HR-nya tuh yang ada kaitannya sama kayak buat ngebuat kontrak, terus atau kayak nge-review undang-undang atau yang sebagainya kayak gitu. Nah, masalahnya itu kan saya coba cari di awal kan dari start dari intern-intern magang juga. Nah, mereka tuh rata-rata kualifikasi buat magang pun butuh yang berpengalaman, sedangkan saya lagi cari pengalaman. Nah, kalau misalkan kayak gitu sebagai fresh graduate, gimana sih Pak caranya nih? Kita ngambil-ngambil pengalaman gitu, sedangkan di kualifikasi magang pun kebanyakan sekarang mereka butuh yang berpengalaman. Ya, kalau misalkan di kualifikasi magang itu dibutuhkan yang berpengalaman, yang harus dilakukan pertama adalah kita harus baca lebih detail. Pengalaman yang diminta itu pengalaman kerja atau pengalaman yang lain. Artinya, kalau Anda punya pengalaman tapi bukan pengalaman kerja, ya boleh. Pengalaman minimum 1 tahun di bidang HR, ya nggak harus pengalaman kerja berarti. Gitu. Kecuali pengalaman 1 tahun bekerja sebagai talent acquisition, itu berarti pengalaman dari pengalaman kerja. Tapi kalau yang diminta cuma pengalaman 1 tahun di bidang ini atau pengalaman 1 tahun menggunakan Microsoft ini, pengalaman itu ya kalau memang bisa dari pengalaman kerja ya boleh, dari luar pengalaman kerja ya boleh, gitu.
Nah, ntar dicek lagi Pak, itu yang diminta itu pengalaman saja atau pengalaman kerja gitu. Yang kedua, kualifikasi-kualifikasi yang tidak membutuhkan suatu pengalaman yang profesional untuk magang yaitu banyak Pak gitu. Jadi magang yang benar-benar butuh orang yang udah punya pengalaman kerja yang besar gitu, ya nggak oke sih Pak. Maksudnya bukan untuk itu magang gitu. Kalau yang senior ya nggak untuk dimagangin gitu. Paling nanti dicek ulang terkait dengan tadi Pak, pengalaman yang diminta itu pengalaman apa gitu, kerja atau bukan gitu. Terus yang selanjutnya adalah coba cari loker dengan kualitas sejenis yang tidak mensyaratkan pengalaman kerja gitu. Karena untuk magang sih Pak, biasanya magang kan magang untuk tengah semester dalam arti orang itu masih aktif kuliah sama magang bagi junior pengalaman kerja kurang dari 2 tahun gitu. Jadi kalau untuk kualifikasi yang terlalu ketat gitu butuh pengalaman sekian, yaitu bukan di magang biasanya Pak gitu. Coba nanti dicek ulang deh Pak. Atau nanti kalau ada poster lokernya nanti di sesi lain coba saya lihat. Oke, oke, Pak. Udah saya nemu kemarin beberapa sih, Pak, yang kata-kata tuh dia magang, cuma emang kayak butuh pengalaman sebagai HR di intern sebelumnya, yang segitunya, Pak. Padahal itu lowongannya sih buka posisi buat intern, bukan buat full time. Saya udah baca detailnya banget, dan kayak sempat mikir ini nggak salah. Terus kayak buat orang-orang yang nggak punya pengalaman kayak saya, tapi berminat itu gimana cara mau startnya kok even magang pun sekarang butuh yang berpengalaman. Oke, Gitu sih sekarang gini aja Pak. Coba kalau Bapak kendala saya juga. coba kalau kita persimpel cara mikir dan cara geraknya aja. Bapak ke sana lagi cari pengalaman di di info magang tadi itu tulisannya berpengalaman jadi HR di magang sebelumnya. Kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang yang magang udah punya magang. Nah, kita persimpel cara mikirnya apa? Coba aja Pak lamar. Kenapa kok kita coba aja lamar? Di poster loker, di poster magang, kualifikasi itu nggak bukan bukan poin tunggal. Kualifikasi itu ada berpoin-poin gitu. Kualifikasinya tuh ini gitu. Kalau Anda kurang cocok di satu poin, hanya mendekati, tapi di poin lain Anda masuk, ya kenapa enggak gitu. Bahkan Anda kalau ada info loker, semua kualifikasi itu memenuhi, belum tentu Anda diundang tes ke tahap selanjutnya, ya kan? Nah, kalau kita kita pakai sudut pandangnya, saya ini mencoba balik ya, pakai sudut pandang job seeker kayak gitu. Sekarang dibalik gitu. Gimana kalau sekarang tadi kualifikasi nggak terlalu, kalau semua kualifikasi dipenuhi belum tentu kita tes ke tahap selanjutnya. Berarti kalau kualifikasi ada yang sedikit kurang sesuai, berarti kita layak nyoba dong. Boleh aja dong nyoba gitu. Gitu sih Pak. Karena ya balik lagi gitu. Saya udah 11 tahun ngelihat loker-loker ya, post loker sampai detik ini gitu. Magang-magang itu nggak ada yang seketat itu gitu. Dan kalau kita tadi coba apply, ya tadi tetap dimaklumi karena levelnya level magang gitu sih. Nggak yang bener-bener Anda Oke. jadiin karyawan gitu loh gitu. Dicoba aja dulu Pak. Nah, pertanyaan saya, yang Anda temukan semua itu udah dicoba lamar belum Pak? Udah Pak, udah dicoba lamar Terus? dipakai di job portal itu kan saya nemunya. Terus Hmm? pas saya coba lamar, itu ditolak katanya kualifikasi tidak sesuai dengan yang perusahaan butuhkan. Ada tulisannya kayak gitu. Nah, balik lagi, kualifikasi nggak sesuai ini nanti dianalisis dulu Pak. Belum tentu berasal dari yang Anda curigai itu. Kayak misalkan dia harus punya pengalaman sebagai ini gitu. Tapi balik lagi Pak, coba challenge diri sendiri juga untuk menemukan magang yang tidak memiliki keterangan itu. Karena kalau kayak tadi kan magang berasa kerja ya gitu. Padahal kan beda nih Pak gitu. Kualifikasinya kalau bener-bener mencari yang berpengalaman atau mungkin nanti di sesi 2 biar saya juga ada gambarannya Pak gitu. Mungkin saya bisa lihat dikirimin gitu Pak, capture gitu ya. Mana sih magang mana sih Oke. gitu. Ya, biar saya lihat gitu. Karena sering kali saya lebih sering lihatnya magang tuh lebih longgar gitu Pak terkait dengan kualifikasinya. Gitu sih. Terus Oke, apalagi paham, Pak di paham. proses ngelamar-lamar? Menarik nih pertanyaan-pertanyaan menarik ya Pak gitu. Apalagi yang Anda temukan Mungkin nih selama apply-apply job? Mungkin dari saya juga bisa belajar. Hmm. sesi interview sih Pak, kadang tuh saya merasa kayak udah ngejawabnya tuh udah oke nih dan merasa udah bisa dan kayak lancar-lancar aja, tapi ternyata setelah saya lihat hasilnya tuh malah gagal atau gimana. Itu ada kemungkinan nggak sih Pak dari saya cara menjelaskan atau gimana? Atau sebenarnya itu kalau dari sisi HR tuh dalam interview yang dilihat itu apa sih dari calon kandidatnya selain dari skill dan pengalamannya? Kayak misalkan dari cara kita berkomunikasi itu dilihat juga nggak? Kayak misalkan kalau kita lagi gugup atau grogi gitu, jadi penilaian juga nggak sih sama mereka? Ya,
Saya boleh tanya dulu Pak, Bapak biasanya terhentinya itu lebih sering di interview HR atau interview user atau keduanya? Dari yang bulan ini sih di interview user. Lebih di user ya? Iya. Untuk profesi-profesinya, apakah profesi yang sesuai dengan yang Anda miliki di pengalaman Eh, pendidikan berkaitan dengan hukum atau itu ada untuk switch gitu? profesinya sesuai sih Pak sama pengalaman saya yang ada di sini. Hmm, oke. Lalu menurut Anda, tanpa saya jawab dulu, Anda curiganya di mana, Pak? Kalau di user yang terakhir itu yang minggu kemarin saya interview ada kemungkinan sih karena saya sempat ada disconnect internet dan itu lagi di jawaban yang krusial sih Pak. Mungkin HR-nya ada mungkin dia mikir tuh kayak pas itu saya sengaja logout terus nyari jawabannya sih mungkin ada di situ atau mungkin dari cara saya jelasin itu agak kurang juga karena saya setelah uh, insiden disconnect itu jadi agak grogi dan gugup gitu. Terus kalau yang satu lagi mungkin dari ininya sih mungkin dari budaya perusahaannya sama dari pengalaman saya sebelumnya sama pengalaman yang ini tuh sebenarnya sama-sama di bagian yang sama cuma cara kerjanya beda. Mungkin dia lebih nyari cara sistem kerja itu yang sama dan lebih linear gitu sih. Sistem kerja gimana, Pak, maksudnya yang Anda maksud? Ini sebelum saya jawab ya, saya tanya dulu ya. Sistem kerja Gimana gimana, Pak, Pak? maksudnya? Jadi kalau jadi waktu itu kan saya sempat yang di ini ada saya ngelamar di bagian community. Nah kalau di pengalaman sebelumnya saya community itu kan lebih di community buat ngelola di aplikasi gitu. Oh Hmm. sedangkan yang ini community-nya tuh lebih ke arah offline kayak gitu sih pas singkatnya ngelolanya. Oh, ya. Oke, oke, oke. Saya jawab satu-satu ya, Pak ya. Secara umum, kalau kita gagal di suatu tahapan interview, maka kita harus fokus. Jadi gini, kita sebagai job seeker itu fokuslah untuk belajar atau meningkatkan diri atau mengevaluasi tahapan rekrutmen yang satu, sering gagal, dua, tahapan terjauh yang kita pernah. Jadi kalau tahapan terjauh yang Anda pernah itu interview user, tapi sering gagal di interview juga, berarti itu jadi fokus belajar Anda. Bisa dibilang CV Anda itu nggak terlalu bermasalah, tes psikotes gitu nggak terlalu bermasalah. Yang bermasalah tuh di sini ibaratnya. Nah, sekarang kita evaluasi. Secara umum, suatu interview itu dia akan digunakan untuk mengetahui atau untuk memperoleh tiga jenis informasi. Satu mengetahui, dua melengkapi, tiga mengevaluasi. Artinya gini, interview itu satu mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui informasi baru yang mungkin dari tahap sebelumnya kita belum tahu. Jadi pada saat Anda ngomong baru muncul itu. Yang kedua, melengkapi. Melengkapi informasi yang mungkin dari semua tahap itu kita udah peroleh. Di CV udah ditulis, tapi ternyata lebih detail, lebih dalam pada saat di interview. Kayak gitu. Jadi mengetahui hal baru, melengkapi informasi yang udah ada, dan yang ketiga adalah mengevaluasi penilaian kita terhadap Anda. Lolos dalam proses rekrutmen itu artinya Anda itu kita nilai cocok, 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 cocok gitu. Tapi parsial gitu. Misalkan Anda ngirim lamaran ke perusahaan kita, saya lihat dokumennya. Oh, berdasarkan dokumen ini Pak Rifki cocok. Oke, lanjut. Habis itu ada psikotes. Dari psikotes dan dokumen tadi, Anda masih cocok, lanjut gitu. Tahapan rekrutmen itu adalah penilaian kecocokan yang sifatnya tuh parsial. Cocok, next, 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 next gitu. Nah, saat interview itu kita juga akan ada proses evaluasi itu gitu. Ibaratnya Anda di atas kertas kita anggap cocok, dari sini kita anggap cocok, saat interview itu apakah kita masih punya pemikiran yang sama gitu. Nah, tiga hal ini akan dilakukan di interview HR atau user. Mau user atasan Anda langsung atau yang tidak langsung sampai ke owner atau sampai ke direktur, ke manajemen. Entah itu interview user biasa atau yang final interview gitu. Jadi mengetahui info baru, melengkapi informasi yang udah ada dan mengevaluasi terkait dengan kecocokan Anda terhadap posisi itu. Nah, bedanya adalah saat di interview user itu lebih menilai terkait dengan kesiapan teknis Anda untuk bergabung dan kecocokan Anda terhadap tim yang sudah ada. Jadi ibaratnya kalau Anda di interview sama user tuh akan mikir, ini kebetulan saya bukan HR ya, saya user ya gitu. Jadi saya akan nilai kayak gini misalkan. Ini kalau dari sudut pandang saya Pak ya. Pak Rifki ini ilmunya udah sampai mana nih? Pengalamannya udah sampai mana nih? Udah bisa apa aja nih? Kira-kira Anda cocok nggak gaya komunikasinya dengan saya? Bisa ngikutin kecepatan kerja saya nggak ya? Saya udah punya tim. Kira-kira Anda bisa berbaur nggak dengan tim ini? Kira-kira Anda bisa bekerja sama nggak? Nah, gitu-gitu. Jadi lebih dari sekedar kemampuan dari sisi pengalaman aja, gitu.
Tapi kemampuan beradaptasi, kemampuan nanti gampang nggak ya diajarin dan lain-lain itu juga bisa. Bedanya kalau HR lebih ke kondisi psikologis, kondisi kognitif, kondisi kecerdasannya dia. Pokoknya potensinya, kalau user lebih ke kesiapannya dia untuk gabung, untuk mulai bekerja dan berkolaborasi dengan tim yang udah ada tentunya kayak gitu. Nah, pada saat kita ngerasa kok kayaknya udah oke-oke aja, tapi kok saya ngerasa nggak cocok. Nah, sebenarnya kita bisa identifikasi dari dua hal. Pertama, dari sisi gini Pak, interview itu kan menyampaikan informasi, menyampaikan jawaban. Kita ada dua kata kunci di sini, menyampaikan dan informasi. Berarti kita bisa evaluasi dari sisi menyampaikan. Sisi menyampaikan itu adalah segala hal dalam bentuk ya menyampaikan gitu. Yang akan dinilai itu unsur-unsur komunikasi, eye contact, ekspresi, gesture, postur, penampilan, plus apa? Noise tadi, Pak, gitu. Noise-noise-nya tuh ada noise audio, noise visual, noise-noise sinyal-sinyal kayak tadi, itu jangan sampai ada. Itu pasti akan ada bentuk penilaian di sana. Karena kalau ada noise, artinya kan Anda belum siap, Anda belum antisipasi itu. Kecuali, ya, pada saat penyampaian itu, kendalanya itu memang hal-hal yang tidak terduga, gitu. Musibah-musibah yang dan lain-lain kayak begitu. Tapi untuk hal yang bisa diantisipasi, gitu, itu ya beda gitu Pak gitu. Atau misalkan pas Anda datang offline ujian terus telat alasannya macet, padahal dalam hati kita Jakarta kapan sih yang nggak macet gitu gitu. Nah itu kan beda tuh Pak kayak gitu. Jadi itu dari sisi penyampaian. Nah kalau Anda curiga, Anda di situ kurang yakin, maka Anda bisa untuk coba latihan interview tapi dengan role play, pairing dengan teman atau sama siapapun itu. Jadi biar nanti bisa dievaluasi, saling evaluasi aja. Anda jadi kandidat, siapa jadi rekruter, tanya jawab gitu, terus gantian gitu. Di situ nanti akan membaik kemampuan komunikasi Anda di situ. Karena tadi interview itu menyampaikan informasi. Tapi Anda memiliki kemampuan komunikasi yang bagus saja tidak cukup. Karena itu baru 50%, baru dari sisi penyampaiannya aja. Penyampaian apa? Ada unsur yang kedua, namanya informasi. Nah, informasi itu ada yang di dalam sini nih gitu. Semua hal yang nanti Anda akan sampaikan. Walaupun Anda nanti penyampaiannya bagus, ekspresinya bagus, eye contact-nya bagus, semuanya bagus, tetap orang akan menyimak apa yang akan keluar dari mulut Anda. Sehingga jawaban-jawaban itu biasanya ya harus oke. Gimana cara menyiapkannya? Ada 4 hal yang harus Anda familiar kalau Anda biar optimal dari sisi informasi. Pertama, baca ulang CV dan dokumen pendukung Anda. Jangan sampai terakhir kali Anda baca CV Anda adalah saat Anda membuatnya. Saya ulang ya, jangan sampai Anda terakhir kali membaca CV Anda atau dokumen pendukungnya, portofolio dan lain-lain, atau transkrip nilai Anda itu saat Anda membuatnya atau saat Anda menerimanya, gitu. Karena apa? Kalau dengan membaca ulang tadi, bahasa Anda tuh bisa teratur, terukur. Itu sama kayak Anda bikin simulasi dalam kepala gitu, baca dokumen-dokumen Anda itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah riset soal perusahaan di website, sosmed, dan lain-lain. Itu akan membantu Anda juga untuk mengontrol obrolannya tadi. Yang ketiga, riset soal posisi yang dilamar. Jelas, gitu. Itu juga akan membantu Anda untuk tahu lingkup yang akan ditanya itu pasti tentang tanggung jawab di posisi itu, prestasi di posisi itu, skill yang dibutuhkan di posisi itu, KPI-KPI-nya dan turunannya gitu, gitu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Anda belajar pertanyaan-pertanyaan interview yang biasa muncul. Ini banyak nih sumbernya nih Pak. Di channel YouTube saya ada di playlist tas interview atau dimanapun. Dengan Anda belajar terkait dengan baca ulang CV dan dokumen pendukung, riset soal perusahaan, riset soal posisi, dan familiar dengan pertanyaan interview yang biasa muncul, itu bisa digunakan untuk mengantisipasi, meminimalisasi kemungkinan Anda gagal gara-gara nggak tahu jawaban, atau salah jawab, atau salah maksud, gitu. Kalau tadi praktek ngomong itu untuk meminimalisasi kemungkinan gagal gara-gara penyampainya nggak bagus. Dua hal ini sama-sama penting. Tapi ini adalah hal-hal yang sifatnya umum. Makanya tadi saya nanya dulu kira-kira gimana, tapi di dalam situ tadi Bapak sudah memberikan clue. Misalkan Anda punya pengalaman di community. Tapi di sana, ya di community ini, sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah orang yang
bisa manage community secara offline. Misalkan Anda punya banyak channel di sana sini, Anda terbiasa ngurusin event, Anda pernah ada event offline gini 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 gitu. Mungkin mereka akan prefer ke arah sana. Ya nggak apa-apa. Kalau memang pengalaman Anda community-nya itu adalah community online, tapi Anda nggak punya pengalaman kerja community offline, Anda bisa pamerkan waktu di kampus misalkan organisasi kepanitiaan offline itu. Itu community juga, anggap aja itu community. Dikemas, misalkan Anda punya, dikemas dengan adanya suatu community yang di situ Anda hubungkan. Ada program KKN, ada program CSR tertentu, atau ada kegiatan himpunan apa gitu. Yang di situ memang ada unsur pengelolaan suatu komunitasnya. Saya juga orang komunitas yang online, saya juga orang offline juga. Itu juga harus dikomunikasikan keduanya, yang ditonjolkan mana. Sama nanti kalau misalkan Anda kayak orang jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ada kalanya Anda saat interview user itu nonjolin sisi pendidikannya. Tapi ada profesi-profesi yang Anda lebih nonjolin dari sisi bahasa Inggrisnya. Gitu. Kak, aku jurusan bahasa Inggris. Tapi aku bisa nggak ngelamar jadi apa misalnya customer service gitu. Nanti mungkin di interview sama misalnya tanya, loh Anda jurusannya pendidikan bahasa Inggris, kenapa Anda ngelamar di sini, kenapa nggak jadi guru aja gitu. Nah itu adalah pancingan Anda harus nonjolinnya dari sisi bahasa Inggrisnya, bukan dari sisi pendidikannya, contohnya begitu. Nah coba logika-logika semacam ini, coba Anda bayangkan, nanti bisa disampaikan saat ada interview selanjutnya. Ini saya jawab dulu yang terkait dengan komunitas tadi ya, karena komunitas tadi itu sifatnya mutlak gitu. Atau mungkin Anda bisa menyampaikan adanya kegiatan komunitas tuh online dan offline, ada dua-duanya gitu. Jadi Anda juga, saya terbiasa untuk pengelolaan komunitas online maupun offline. Mungkin komunitas online-nya dia yang Anda itu bekerja gitu. Komunitas offline mungkin Anda yang jadi founder tertentu misalkan. Mungkin skalanya nggak gede nggak apa-apa, tapi itu disampaikan gitu. Dan balik lagi Pak, interview tadi mustahil bisa langsung dikuasai kalau Anda tidak latihan. Kenapa? Karena tadi kalau ada hal-hal tidak terduga yang tiba-tiba terjadi, mati lampu lah, sinyal error lah atau apa, gugupnya itu jadi muncul. Jadi sebelum dan setelah ada insiden tadi, Anda jawabannya akan beda. Nah, masalahnya itu fokus itu nular, Pak. Kalau muka Anda atau respon Anda itu tegang, lawan bicara juga akan, oh ini anak kenapa? Gitu. Kalau Anda relax, orang nggak terlalu peduli dengan masalah itu karena enjoy aja gitu. Nah, saya belum pernah tahu nih kalau Anda berkomunikasi bagaimana gitu. Apakah akan serius terus, hilang senyumnya, gimana cara ngomongnya dan lain-lain gitu. Karena semua itu akan dinilai, Pak. Kalau mau lebih detail ya banyak sekali kalau mau dinilai. Misalkan Bapak ketemu offline sama saya, banyak yang bisa dinilai yang secara langsung ya gitu. Eye contact-nya, ekspresinya, gesture tangan nih. Saya online sama Bapak, Bapak bisa lihat. Bapak di Zoom situ kepotongan palanya. Saya dari tadi segini nih, masuk ke layar. Walaupun saya dari tadi ngomong, tangan saya nggak kelihatan semua, Pak. Tapi saya ngomongnya begini-begini. Kenapa? Walaupun tangan saya cuma muncul sekilas, ini akan menunjukkan kalau saya tuh kebiasa ngomong dengan banyak orang dan ngomong dengan tangan begini ini untuk kontrol macam-macam. Kalau pada diri ngontrol emosi ngomongnya, biar ngomongnya lebih tertata dan lain-lain. Gitu. Ini positioning semacam ini pun juga berguna gitu Pak, yang dilihat. Balik lagi, apalagi tesnya itu online. Tes online itu Anda tuh gini Pak, harus terlihat sempurna karena Anda hanya dinilai dari frame segini Pak. Terbatas sekali gitu. Jadi benar-benar harus sempurna di depan layar tadi gitu. Nah, misalkan ini contoh aja ya Pak ya, mungkin kalau sama saya nggak masalah. Misalkan nanti Anda interview jangan sampai begini misalkan. Ya benar-benar begini. Jadi walaupun Anda orang orang pengalamannya orang offline, orang online, tapi kalau Anda ngomongnya bisa menceritakan, iya saya begini, waktu itu ada begini, 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 begini. Anda akan dilihat sebagai orang kalau ngomong secara, oh ini orang kalau ngomong offline tuh bakal kayak gini ya, gitu. Enak begitu. Jadi itu contoh faktornya. Dan yang lain adalah, yang saya pengen tekankan di sini, biar Anda belajarnya tidak kayak pada umumnya adalah, jangan lupa untuk menggunakan sosial media atau dunia digital untuk membentuk branding Anda. Jadi kalau Anda pengen ngelamar kerja di bidang HR, di bidang apa gitu. Misalnya HR aja deh. Anda pengen masuk ke bidang HR, maka sosial media Anda harus berisik tentang itu. Anda harus mulai mikirin gini, gimana caranya orang kalau ngunjungin akun LinkedIn saya, mereka tahu saya tuh
jago atau saya tuh paham menguasai bidang HR ini, menguasai bidang hukum ini. Gimana caranya orang ngunjungin TikTok saya, mereka tahu kalau saya tuh menguasai bidang ini, menguasai bidang ini. Gimana orang ngunjungin IG saya juga demikian, gitu. Jadi gunakan sosial media lebih dari sekedar untuk hal-hal pribadi atau entertainment gitu-gitu. Tapi sebagai media branding, gitu. Biar apa? Anda branding tadi, mungkin aja recruiter atau HR yang hubungin Anda langsung begitu buat branding, atau mungkin di dalam tahap itu ada orang yang mungkin pekerjaannya belum Anda apply, lokernya belum ada. Tapi Anda aktif di LinkedIn, Anda udah kenal HR-nya dulu gitu. Nanti karena HR ini nanti jadi audiens, Anda sering posting-posting branding konten tertentu gitu ya. Akhirnya terpapar juga gitu. Bayangkan Anda rutin bikin postingan tentang HR, tentang hukum, selang-seling kayak begitu secara rutin gitu. Nanti orang akan paham, oh ini orang jago itu, menguasai itu, paham itu gitu. Toh itu juga jadi Anda belajar kan. Anda bikin konten kan Anda menyiapkan konten dulu, menyiapkan konten kan pasti juga belajar dulu, nyusun, di QC lagi gitu. Nah, branding-branding inilah yang jangan sampai dilupakan. Karena kalau akhirnya Anda tidak ada branding secara online, ya beda lagi gitu. Apalagi misalkan tadi Anda kepengen lama di bidang HR, tapi background Anda hukum, misalkan gitu. Anda ibaratnya gini, ngerasa gini aja. Saya ngerasa kalau cuma dari CV, saya kurang meyakinkan nih. Dari mana harusnya? Oke, ada dokumen pendukung, ada portofolio pendukung. Tapi pengalaman saya masih belum banyak nih. Masih belum meyakinkan. Dari mana? Ya udah sosmed. Gitu. Itulah esensi inti dari Anda menyantumkan sosial media di CV. Nanti aku jelasin di sesi 2, Pak. Kenapa ada akun LinkedIn di CV? Kenapa ada akun IG di CV? Itu bukan biar kalau mau kenalan sini ya gitu, bukan gitu. Itu seolah-olah Anda bilang, Bapak Ibu ini CV saya, tapi kalau Anda masih membutuhkan informasi lain yang mungkin belum ditemukan di CV saya atau belum dijelaskan secara jelas, silahkan kunjungi LinkedIn saya. Nah, yang konyol adalah kalau Anda nyantumin LinkedIn Anda, ternyata info di LinkedIn tidak selengkap info di CV Anda. Kayak begitu. Ini sebenarnya pancingan-pancingan ke arah sana, Pak, gitu. Jadi branding online itu Anda lakukan, Anda pengen dikenal sebagai orang yang menguasai atau memahami bidang apa, tapi pada saat bergulirnya ngelamar-ngelamar kerja tadi, Anda lakukan seperti yang kita diskusikan saja. Kayak begitu, Pak. Nah, ini saya ngomongin konsep dulu ya, Pak, kan ini sesi general gitu. Jadi saya belum ke detailnya. Coba Bapak bayangkan tadi soal komunitas. Mereka sama kayak gini, Pak. Kita pakai logika logika ini aja, logika sales-sales SPG SPG gitu loh, Pak. Jadi misalkan ada yang nanya gitu, Kak, cari ini dong, Kak, air mineral warna merah ada nggak? Oh, kita nggak ada, tapi kita lagi ada yang promo loh, ini warna biru. Harganya sama, rasanya gini gini gini, malah dapat dua, tinggal nambah sekian aja dicoba. Jadi langsung kita cari alternatifnya gitu loh, gitu. Jadi bukan yang nggak pernah mutlak. Contoh, saya nanya ke Pak Rifki gini, Pak Rifki, Anda pernah nggak nonton konser pakai baju bola gitu? Terus Anda jawab, ini ada dua jenis jawaban. Ini saya yang jawab ya. Yang pertama Anda jawabnya gini, belum pernah. Sama yang kedua Anda jawabnya, saya kalau nonton saya kalau nonton konser pernah, tapi biasanya pakai baju batik. Paham nggak Pak bedanya? Dua hal ini sama-sama Anda mau bilang nggak pernah, tapi yang satunya tuh nggak pernah utuh, yang satu parsial. Pernah nggak Anda nonton konser pakai baju bola? Enggak. Itu nanti orang mungkin akan ngerasa nonton konser nggak pernah, pakai baju bola juga jangan-jangan juga nggak pernah gitu. Tapi kalau Anda bilangnya, ini secara jawaban, ini analogi aja Pak ya gitu. Nanti pasti lebih kompleks gitu. Pernah nggak Pak nonton konser pakai baju bola? Oh, aku sering nonton konser tapi biasanya pakai batik. Artinya, oh kalau konser sering, kalau pakai baju bola enggak, tapi pakainya batik gitu. Anda selalu menyajikan alternatif untuk hal-hal yang Anda belum pernah gitu. Jadi biar ketidakpernahan Anda itu mutlak. Kalau ketidakpernahan Anda itu mutlak, nanti Anda berarti mengizinkan lawan bicara untuk traveling nih pikirannya. Wah ini berarti dia nggak pernah ini. Oh berarti dia nggak bisa, emang nggak cocok gitu. Paham nggak Pak logikanya? Gitu. Jadi misalkan Paham, ditanya, Pak. apakah Anda pernah mengelola komunitas secara offline Pak? Dari pengalaman Anda sebelumnya, Anda sampaikan saja gitu. Bahwa pengelolaan
komunitas yang saya lakukan sebelumnya di platform itu adalah kegiatan secara online, di mana waktu itu memang perusahaan ini memang bergerak secara online gitu, di mana di situ ada tujuannya begini-begini dan saya bertanggung jawab untuk melakukan ini dan akhirnya saya mencapai pencapaian semacam ini. Waktu itu memang sudah ada beberapa planning misalkan untuk kegiatan-kegiatan offline. Namun karena waktu itu ada COVID-19 jadi belum bisa diterapkan. Tapi dari pengalaman-pengalaman saya yang lain, yaitu dari pengalaman ini, saya pernah mengelola komunitas yang sifatnya offline walaupun skalanya sedikit lebih kecil. Anda kasih contohnya di situ dan keberhasilan mengelolanya gitu. Nggak masalah, Pak. Jadi kita mainin skala tadi. Jadi Anda yang online juga Anda sudah sampaikan, yang offline Anda sampaikan juga gitu. Dari cara ngomongnya pun juga nanti akan kebaca Pak gitu, bahwa yakin nggak nih gitu, banyak kok Pak orang online jadi offline, orang offline jadi online gitu. Kita ngomong simpel deh, orang yang biasa di belakang meja nih tiba-tiba jadi sales ke lapangan, orang lapangan tiba-tiba jadi admin, itu lah banyak gitu. Orang yang di kantor jadi lapangan, orang lapangan jadi kantor gitu. Kok bisa? Ya bisa gitu Pak. Jadi ini bukan bukan hal-hal yang sifatnya mutlak bahwa oh jurusan ini ya bisanya jadi ini misalkan. Yang pernah kerja jadi ini bisanya nanti kerjanya jadi ini lagi, ya nggak gitu gitu. Ini hanya momen bagaimana Anda mempromosikan setiap info yang ada di CV. Nah, ini kan saya belum lihat CV-nya, Pak. Paling habis ini di sesi kedua ya, Pak ya. Nanti saya kasih contoh realnya gitu. Tapi sampai di sini mungkin Pak Rifki udah cukup nangkap ya konsepnya ya. Saya sengaja ngomongnya saya panjang-panjangkan, saya muter-muter dulu, biar Anda ke bayang ke sana, ke sana, ke sana, ke sana gitu. Oke Pak, ada Dan satu pertanyaan lagi udah nggak Pak? cukup lengkap Singkat, Pak. yang singkat kalau ada. Mm-mm. Dari saya itu aja sih Pak kayak pertanyaannya. Oke, berarti sekarang kita masuk ke sesi 2 ya Pak ya. Kita akan bedah CV Anda sama LinkedIn Anda nanti. Mohon ditunggu.